Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini membahas alur cerita film yang berjudul Dallas Buyer Club. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang pada suatu hari tiba-tiba mendapat diagnosis suatu penyakit dari dokter. Dan dokter tersebut mengatakan kalau hidupnya hanya tersisa 30 hari lagi. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah dirinya bisa menemukan obat dan melawan penyakit tersebut? Dan apa yang dilakukannya di waktu 30 hari tersisa? Biar gak semakin penasaran, yuk kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Ron Woodruff. Ia merupakan seorang cowboy. Terlihat Ron sedang melakukan adegan aham-aham dengan ditemani oleh dua orang wanita. Namun ketika dia sedang asik, tiba-tiba ia merasakan sakit kepala yang tak tertahankan, sehingga ia pun seketika terjatuh dan pingsan. Dan film pun dimulai. How much more, Daddy? More time. Terlihat Ron bersama teman-temannya sedang berkumpul dan membuka taruhan. Ron pun berusaha meyakinkan teman-temannya kalau jagoannya kali ini akan menang, sehingga teman-temannya pun mulai memberikan uang kepada Ron untuk mengikuti taruhan tersebut. Namun malangnya jagoan Ron kalah dalam pertandingan sore itu. Ron pun terlihat sangat kesal dan khawatir karena semua uang tebakannya hilang. Diam-diam ia pun pergi dari tempat tersebut. Namun teman-temannya yang melihat Ron kabur dan telah menghilangkan uang mereka pun berusaha mengejarnya. Hingga ketika dirinya sampai di luar dan bertemu dengan temannya yang seorang polisi, Ron pun meminta temannya tersebut untuk berpura-pura menangkapnya. Namun karena temannya yang bernama Tak tersebut menolak untuk membantunya, tiba-tiba Ron pun memukul temannya tersebut, sehingga Tak pun mau tak mau harus menangkap Ron. Hingga pada akhirnya Ron pun terlepas dari kejaran teman-temannya. Back off! Arrest all! Sesampainya di rumah, Ron yang memang sudah merasakan sakit kepala dan batuk-batuk, tiba-tiba kembali pingsan. Hingga ia terbangun ketika hari sudah malam. Nampaknya Ron di sini mempunyai penyakit komplikasi yang sudah kronis. Namun Ron di sini nampaknya tidak mempedulikan kesehatan tubuhnya. Terbukti ia pun masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Keesokan harinya, Ron yang sedang berada di tempat kerja dan duduk bersantai, terlihat ia sedang menyodorkan narkoboy pada teman-teman yang lainnya. Ternyata rupanya di sini Ron bukan hanya pecinta taruhan dan aham-aham saja, melainkan ia juga merupakan seorang pecandu. Ketika Ron sedang asik berbincang-bincang dengan kedua teman-temannya, tiba-tiba ia dipanggil oleh salah satu rekan kerjanya yang meminta bantuan Ron untuk segera memperbaiki kerusakan listrik. Namun saat Ron sedang memperbaiki kerusakan listrik tersebut, ketika Ron terbangun dari tidurnya, ternyata dirinya sudah berada di rumah sakit. Dan saat ia sedang asik bersantai, ia pun dihampiri oleh dua orang dokter yang menanyakan tentang kesehatannya. Ron yang menganggap enteng kalau kejadian terakhir adalah hal biasa pun mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Namun sebaliknya, dokter yang mendengarnya pun menjelaskan kalau saat ini kesehatan Ron dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dokter itu pun menambahkan, ketika Ron sedang pingsan, mereka telah mengambil dan mengetes darah Ron sebanyak 2 kali. Dan ternyata kedua-duanya hasil tes tersebut menyatakan bahwa Ron positif mengidap penyakit HIV. Dokter itu pun lantas menanyakan riwayat kehidupan Ron. Apakah dirinya seorang pemakai narkoba suntik atau seorang maho? Ron yang awalnya terlihat syok dengan kabar tersebut setelah mendengar pertanyaan nyeleneh dari sang dokter, seketika terlihat sangat kesal. Ron pun menegaskan bahwa dirinya bukanlah pria penyuka sesama jenis. Dirinya adalah seorang laki tulen. Dan Ron pun menambahkan kalau dirinya tidak percaya dengan hasil tes tersebut. Dokter yang melihat Ron yang tetap tidak terima dengan hasil tesnya tersebut, mencoba menjelaskan dengan pelan kepada Ron, jika kabar ini memang sangat menakutkan baginya. Namun dalam kondisi saat ini, dirinya harus bisa menerima dengan lapang penyakitnya tersebut. Dan mereka di sini bertujuan untuk mensupport kebutuhan fisik dan mental Ron. Dokter pun menambahkan, dengan melihat kondisi tubuh dan hasil tes yang telah mereka lakukan, dokter itu pun memvonis kalau hidup Ron hanya tersisa 30 hari lagi. Ron yang mendengarnya pun sontak tidak percaya dengan perkataan dokter tersebut, sehingga ia pun lantas segera pergi meninggalkan mereka. Namun sebelum ia pergi, Ron pun berkata bahwa tidak ada apapun yang dapat membunuh Ron Woodruff dalam jangka waktu 30 hari. Ain't nothing out there can kill fucking Ron Woodruff in 30 days. Di hari pertama,
Ron yang tidak percaya dengan vonis dari dokter dan belum merasakan efek dari penyakitnya, tetap menjalani kehidupan yang bebas. Dirinya tetap memakai narkoboy, minum kratindeng, dan melakukan adegan aham-aham dengan wanita-wanita cantik. Ron yang terlihat sedang mengantuk karena terlalu banyak minum kratindeng, tiba-tiba tersadar ketika melihat angka 30 di kalender tepat di hadapannya. Lantas ia pun menceritakan mengenai dirinya yang divonis HIV oleh dokter kepada sahabatnya Tak. Namun Tak yang mendengarnya pun malah tertawa. Tak pun berkata kalau jangan terlalu menanggapi dengan serius vonis dokter tersebut. Karena memang dokter sering mengada-ngada dan melebih-lebihkan suatu penyakit. Di scene lainnya kita diperlihatkan dengan pertemuan beberapa para ahli farmasi dan kedua dokter yang sempat merawat Ron beberapa hari yang lalu. Terlihat mereka sedang memperdebatkan tentang uji coba obat yang bernama AZT. Sekilas info, obat AZT awalnya dipergunakan untuk obat penyakit kanker. Namun karena saat ini lagi maraknya penyakit HIV, mereka pun menguji coba obat tersebut kepada hewan yang terinfeksi. Dan hasilnya menurut para ahli farmasi, beberapa imun pada hewan tersebut mengalami kenaikan. Sehingga mereka pun akan menguji coba obat tersebut kepada manusia yang terpapar HIV. Namun kedua perwakilan dokter tersebut meragukan obat AZT tersebut. Karena sepengetahuan mereka dalam beberapa kasus sebelumnya, obat tersebut memberikan efek samping berlebihan kepada hewan yang terinfeksi. Dan di sisi lainnya, karena kondisi kesehatannya sudah mulai menurun, kita melihat Ron yang mulai peduli dengan kesehatannya sedang mencari informasi mengenai penyakit tersebut. Yang pada akhirnya ia pun tersadar dan teringat bahwa kemungkinan besar ia terinfeksi virus HIV tersebut diakibatkan karena dirinya yang tidak pernah menggunakan pengaman saat melakukan adegan ehem-ehem dengan pasangannya. Dan seketika ia pun menyesali perbuatannya tersebut. Di hari ketujuh, semenjak dirinya divonis dokter, terlihat Ron sedang mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan Dr. Eve yang telah merawat dirinya sebelumnya. Karena Ron sedikit sudah mengetahui dari internet mengenai obat AZT, Ron pun lantas meminta Dr. Eve untuk memberikannya obat tersebut. Namun karena memang Dr. Eve tidak setuju dengan pemakaian obat AZT, ia pun lantas menolak untuk memberikan obatnya kepada Ron. Sehingga terjadilah perdebatan antara mereka. Hingga pada akhirnya Ron pun meninggalkan Dr. Eve. Sepulangnya dari rumah sakit, Ron pun bermaksud berkumpul dengan teman-temannya di suatu bar. Dan ternyata teman-teman dan orang-orang di bar tersebut sudah mengetahui penyakit yang diderita oleh Ron. Sehingga ia pun diejek dan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang-orang tersebut tidak ada yang berani berdekatan dengannya. Di malam harinya ketika Ron sedang duduk sendiri dan merenungi nasibnya, tanpa sengaja ia melihat dan mengenali salah satu karyawan yang ia temui di rumah sakit. Ron pun meminta pria tersebut untuk menjual obat AZT kepadanya. Sampai pada akhirnya Ron pun berhasil mendapatkan obat tersebut. Hari ke-8, setelah Ron mendapatkan obat AZT tersebut, seketika Ron pun meminumnya. Hari itu pun berlalu dengan Ron yang menghabiskan waktunya di rumah. Dan di hari ke-9, Ron yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya. Namun sesampainya ia di tempat kerja, terlihat dirinya dihadang oleh teman-teman sekerjanya, yang mana teman-temannya tersebut sudah mengetahui penyakit yang diderita oleh Ron, sehingga mereka pun menginginkan agar Ron tidak lagi bekerja di sana. Singkat cerita, hari-hari Ron pun dilaluinya dengan selalu mengkonsumsi obat AZT tersebut. Hingga sampai di hari ke-28, ketika dirinya sedang mendatangi pria yang selalu memberikannya obat AZT, pria tersebut mengatakan kalau pihak rumah sakit telah mencurigai gerak-geriknya, sehingga ia pun hanya bisa memberikan Ron alamat dokter yang menjual obat AZT tersebut, yang ternyata alamat dokter tersebut ada di Meksiko. Ron yang memang sudah ketergantungan dengan obat tersebut seketika merasakan sakit yang luar biasa, sehingga dirinya pun seketika tumbang. Dan ketika Ron terbangun, dirinya sudah berada di rumah sakit. Dokter pun menjelaskan kalau dirinya sedang melakukan transfusi darah untuk mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Dan dokter pun mengatakan kalau di dalam darahnya mengandung obat AZT. Dokter itu pun menanyakan dari mana Ron mendapatkan obat tersebut. Namun Ron hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan dari dokter tersebut. Di rumah sakit, Ron mempunyai teman satu kamar yang memiliki penyakit yang sama dengannya. Temannya tersebut bernama Ryan, dan kebetulannya Ryan tersebut merupakan pasien uji coba dari obat AZT. Ron yang mengetahuinya pun lantas meminta obat AZT yang dimiliki oleh Ryan.
Namun sayangnya Ryan tidak bisa membagi obat tersebut karena dosis yang dimilikinya sudah sesuai dengan anjuran dokter. Karena Ron tidak mau hanya diam saja di rumah sakit dan menunggu takdir menjemputnya, Ron pun memutuskan untuk pergi dari rumah sakit tersebut. Dan ketika dirinya sampai di rumah, ternyata rumah kontrakannya sudah dikunci oleh pemiliknya, yang mana ia harus meninggalkan rumahnya tersebut, karena dirinya yang sudah tidak dianggap lagi oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan rasa kesal dan berat hati, Ron pun pergi angkat kaki dari rumah tersebut. Di hari yang ke-29, Ron mendapatkan perlakuan kurang pas dari orang-orang di sekitarnya. Dan ditambah lagi kegagalan dalam mendapatkan obatnya. Ia pun terlihat sangat frustasi dan mulai menyerah menghadapi kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga ia memiliki niatan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Namun beruntungnya niatan tersebut diurungkannya. Di hari ke-30, Ron yang sudah mendapatkan kembali semangat bertahan hidupnya, memutuskan pergi ke Meksiko untuk mendatangi alamat dokter yang memiliki obat AZT. Dan sesampainya Ron di sana, karena kondisinya yang sudah sekarat, ia pun segera mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut. Dan bisa kita lihat juga di rumah sakit tersebut terlihat sudah banyak pasien yang dirawat di sana dengan penyakit yang sama. Dan ketika Ron terbangun dari istirahatnya, dokter pun lantas menjelaskan jika Ron tidak akan pernah mendapatkan obat AZT yang dicarinya. Karena menurut dokter tersebut, obat AZT telah merusak dan melemahkan kekebalan tubuhnya, sehingga membuat tubuh Ron rentan terhadap infeksi. Dokter itu juga menjelaskan kalau Ron akan mendapatkan beberapa vitamin untuk membantunya dalam memulihkan kekebalan tubuh dan imunnya. Dan 3 bulan kemudian, pasca perawatan dari Dr. Fest, kita melihat ternyata Ron masih bertahan hidup. Dr. Fest yang merawatnya pun mengabarkan kalau kondisi tubuh Ron saat ini sudah mulai membaik. Namun dokter itu juga mengabarkan kabar yang kurang baik, kalau saat ini penyakit Ron sudah masuk ke fase mengidap penyakit AIDS. Ditambah juga Ron yang ternyata mengidap radang paru-paru akut, karena memang kebiasaan-kebiasaan kurang baik Ron yang dahulu sering dilakukannya. Ron yang mendengarnya pun terlihat sangat syok. You'll always test positive for HIV, and now you got AIDS. Ron kemudian diberikan beberapa resep obat baru oleh sang dokter, yaitu obat DDC dan peptid T. Karena menurut dokter tersebut, obat ini berpotensi untuk memperpanjang usia pengidap penyakit AIDS dibanding dengan obat AZT yang dikonsumsi Ron sebelumnya. Karena terbukti obat itu yang dapat membuat Ron bertahan hidup sampai sekarang. Dokter itu pun juga menambahkan kalau obat terbaru ini tidak dijual bebas, terutama di Amerika, karena memang belum disetujui oleh dinas tempat. Ron yang mendengarnya pun berinisiatif untuk membeli dan menyetok obat tersebut dari Dr. Fest, dan akan menjual obat tersebut ke Amerika. Karena menurut Ron, obat tersebut sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mengidap penyakit sepertinya. Singkat cerita, Ron pun mulai berbisnis menjual obat DDC dan peptid T tersebut. Sampai pada akhirnya ia pun berhasil dan mampu memiliki pasarnya sendiri, di mana mayoritas pelanggannya adalah orang trans yang sangat membutuhkan obat tersebut. Pada suatu hari, Ron tidak sengaja bertemu dengan Ryan, teman satu kamarnya sewaktu dirawat di rumah sakit. Mereka pun nampak memperbincangkan bisnis yang sedang digeluti oleh Ron. Walaupun pada awalnya Ron fobia kepada kaum trans, namun pada akhirnya mereka pun menjadi partner bisnis dalam menjual obat-obatan tersebut. Dengan bergabungnya Ryan dalam bisnis tersebut, maka bisnisnya Ron semakin berkembang, sampai-sampai mereka pun membuat kantor kecil di Texas untuk menjual obat-obatan tersebut. Yang tokonya tersebut bernama Dallas Bayer Club, di mana Ron menjadi dokter abal-abal yang menangani banyak pasien yang datang berobat. Singkat cerita, pada suatu hari, untuk memperluas jalur bisnisnya, Ron pun melakukan perjalanan bisnis ke Jepang untuk membeli beberapa obat yang lebih tinggi dosisnya dibanding dengan obat-obatan sebelumnya. Namun ketika dirinya sampai di Jepang, ternyata kesepakatan Ron dengan dokter yang berada di Jepang tersebut dibatalkan. Karena obat-obatan produksi dari Jepang tidak boleh diekspor ke Amerika. Yang boleh membeli obat tersebut hanya dokter-dokter dari Jepang saja. Ron yang memang banyak akalnya, segera mendatangi dokter setempat untuk membeli obat-obatan tersebut. Sehingga Ron pun berhasil mendapatkan obat-obatan yang diinginkannya. Namun sayangnya, saat di perjalanan pulang ke Amerika, tiba-tiba Ron kembali mengalami pusing. Sehingga ia pun memutuskan untuk mencoba obat yang baru dibelinya di dalam toilet. Namun setelah dirinya memakai obat tersebut, tiba-tiba Ron mengalami serangan jantung. Setelah Ron terbangun, ia pun mulai diinterogasi oleh pihak bandara dan Dr. Sever. Dokter itu pun menanyakan kepada Ron,
dari mana dia mendapatkan obat interferon tersebut. Karena obat yang baru dipakainya tersebut sangat berbahaya, karena telah membuat Ron terkena serangan jantung. Ron yang memang sudah tak menyukai dan mempercayai Dr. Shepard pun lantas mengatakan, dokter telah memvonis hidupnya cuma 30 hari. Namun pada kenyataannya, ia masih bertahan hidup selama lebih dari 2 tahun. Ia juga menambahkan, kalau orang yang menderita penyakit ini bisa hidup lebih lama dari yang dokter katakan. Karena 96% penduduk USA yang sekarang terkena AIDS akan mati dalam 6 bulan. Itu karena obat yang diberikan oleh dokter telah merusak kekebalan tubuh penderita. Dan saat ini dirinya di sini dalam keadaan sehat. Bukan hanya dirinya saja. Di luaran sana banyak orang yang sehat karena telah mengonsumsi obat yang dijual olehnya. Setelah Ron menyampaikan kekesalannya, Ron pun pergi meninggalkan rumah sakit dan mengabaikan apa yang disampaikan oleh Dr. Shepard tersebut. Bisnis Ron pun semakin hari semakin berkembang, karena banyak pasien-pasien dari rumah sakit berpindah dan berobat kepadanya. Karena memang selama ini, terbukti obat-obatan yang dijual oleh Ron sangat manjur untuk kesehatan pasien-pasiennya. Ron pun lantas mengembangkan bisnisnya dengan pergi ke beberapa negara untuk menjual dan menyebarluaskan obat-obatan yang dimilikinya. Bukan hanya tubuh Ron saja yang sehat, tapi kantongnya juga semakin tebal, karena semakin berkembangnya bisnis yang dijalani oleh Ron. Hingga pada suatu hari ketika dirinya sedang asik bekerja melayani pasiennya, tiba-tiba ia didatangi oleh badan BPOM serta pihak kepolisian untuk menyita obat-obatan yang dimilikinya. Ron yang melihat semua persediaan obatnya disita, ia pun segera menghubungi pengacaranya. Ron pun meminta kepada pengacara tersebut untuk mempersiapkan semua berkas administrasi, karena dirinya akan melawan pihak BPOM tersebut ke pengadilan. New regulations specifically are willing to accept the greater risk than that which normally special criteria that would apply to immediately life-threatening conditions. Pada tanggal 11 Maret 1987, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika mengumumkan bahwa segala jenis obat yang beredar atau peruntukan untuk penderita penyakit tertentu yang dijual tanpa resep dari dokter ialah obat ilegal. Dengan dikeluarkannya pengumuman tersebut, maka secara otomatis segala obat yang dijual oleh Ron merupakan obat ilegal, yang mana artinya Ron tidak dapat menjalankan bisnisnya kembali. Karena semua stok obat-obatan yang dimiliki oleh Ron telah disita oleh BPOM, ditambah banyaknya tagihan-tagihan yang harus dia bayar, maka Ron pun kesulitan untuk membeli dan menyetok obat-obatan lagi, karena simpanan uangnya sudah menipis. Ryan yang mengetahui kondisi keuangan Ron pun terlihat kasihan melihatnya, sehingga ia pun memutuskan untuk menemui ayahnya yang merupakan seorang pengusaha kaya raya. Ia meminta sang ayah untuk memberinya uang, karena dirinya ingin membantu keuangan sahabatnya tersebut. Maybe this will help. Where'd you get this? Dengan uang pemberian Ryan, Ron pun lantas kembali ke Meksiko dan berkonsultasi dengan dokter kepercayaannya mengenai obat-obatan yang direkomendasikan untuk dibeli dan dijualnya kembali. Dan di sisi lainnya, terlihat kondisi tubuh Ryan semakin hari semakin memburuk, sehingga ia pun harus dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif. Sepulangnya Ron dari Meksiko, ketika dirinya mengetahui kalau sahabatnya Ryan sedang dirawat, ia pun segera bergegas menuju rumah sakit untuk membawa pulang sahabatnya tersebut. Namun sayangnya ketika dirinya tiba di rumah sakit dan belum sempat menemui Ryan, dirinya sudah diusir oleh dokter, sehingga ia pun dipaksa keluar oleh pihak keamanan rumah sakit. Hingga di malam harinya Ron pun mendapat kabar kalau sahabat baiknya tersebut meninggal dunia. Ron yang mengetahui bahwa sahabatnya sudah meninggal terlihat sangat syok dan sedih. Semakin hari, pasien-pasien di rumah sakit semakin banyak yang berjatuhan. Sehingga Ron yang mengetahui kejadian tersebut itu pun segera mendatangi acara pertemuan Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat. Ron pun mengajukan usulan penggunaan obat peptid T yang selama ini telah dihentikan. Karena menurutnya itulah obat satu-satunya agar penderita penyakit HIV bisa bertahan hidup lebih lama seperti dirinya. Dan di momen ini pun Ron mempertanyakan keputusan dinas setempat, karena masih melegalkan obat AZT yang beredar, yang terbukti tidak membantu penderita penyakit AIDS. Bahkan obat AZT tersebut malah memperburuk kondisi kesehatan pemakainya. Namun sayangnya usulan Ron tersebut ditolak mentah-mentah, dan dengan terpaksa, Ron pun harus meninggalkan ruangan tersebut. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, terlihat Ron yang memulai persidangannya dengan lawannya yaitu pihak BPOM. Setelah Ron mengikuti proses persidangan yang cukup panjang dan melelahkan,
Sangat disayangkan sekali pihak Ron harus kalah dalam proses persidangan tersebut. Namun sebelum hakim memutuskan keputusan sidang, hakim tersebut mengatakan kalau Ron berhak untuk menentukan obat dan perawatan medisnya sendiri tanpa harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak BPOM. Dan tak lupa juga hakim menyampaikan pesan kepada pihak BPOM bahwa pada dasarnya BPOM dibentuk bertujuan untuk melindungi orang-orang, bukan mencegah mereka untuk mendapatkan bantuan. Karena jika ditemukan orang yang sudah dalam keadaan sakit parah, mereka berhak mendapatkan semua obat dan perawatan yang terbaik menurut mereka. Dan sidang pun selesai. I'm sorry, this case is hereby dismissed. Setelah selesainya sidang, Ron pun segera mengabarkan kepada Dr. Eve kalau mereka telah kalah. Dan Ron pun hanya bisa terdiam dan termenung dalam perjalanan pulangnya. Dan sesampainya di rumah, ternyata Ron mendapatkan sambutan yang hangat dari para pengikut-pengikutnya anggota dari Dallas Buyer Club. Mereka pun mengatakan, meskipun dia kalah dalam persidangan, namun mereka tetap menganggap Ron sebagai pahlawan, karena telah berhasil memperpanjang jangka waktu kehidupan mereka. Dan tepat di hari 2257 atau 7 tahun setelah Ron didiagnosa penyakit HIV, Ronald Woodruff meninggal dunia pada tanggal 12 September 1992. Dan film pun selesai. Jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu dapat asupan film-film terbaik pilihan kami. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Ditunggu aja ya video kita selanjutnya.